Oke. Jadi menurut Anda, Muhammad itu seorang rasul yang berbahasa apa? Bahasa Arab. Berbahasa Arab. Menurut ayat tersebut, Allah tidak pernah mengutus seorang rasul kecuali kepada kaum yang bersama dengan bahasa rasul itu. Setuju? Dengan bahasa kaumnya, bukan hanya untuk kaumnya saja. Coba dibaca. Saya sudah baca tadi, saya mengerti kok. Oke, coba apa? Coba baca lagi. Anda hafal nggak? Hafal. Dan Oke, kami coba tidaklah mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka. Kan begitu. Jadi Muhammad diutus kepada kaum yang berbahasa apa? Berbahasa Arab. Oke, ya itu. Muhammad diutus kepada sebuah kaum yang berbahasa Arab, bukan berbahasa Indonesia. Tapi, sebentar, ada tapinya. Gini, kalau kita baca Al-Quran, sebenarnya Muhammad itu tidak diutus kepada orang Arab. Itu adalah penyesatan para ulama. Coba, buka Quran surat As-Saff ayat yang keempat. Saya tidak bisa Surat buka semuanya. Tafsir saya ini ada. Oke, saya saja yang bukakan. Saya saja yang bukakan. Silakan. Di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6, dikatakan begini, bahwasanya Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul kepadamu untuk memberitakan kepadamu akan datang seorang nabi setelahku, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Pernah dengar ayat itu? Iya, pernah. Oke. Jadi Isa berkata kepada Bani Israel tentang akan datang seorang nabi kepada Bani Israel. Setuju? Setuju itu. Oke, Bani Israel berbahasa apa? Bani Israel berbahasa Ibrani. Oke, Ahmad itu kata orang Islam kan Muhammad kan? Gak apa-apa lah, Ahmad sama Muhammad sama aja. Kita ikutin lah maunya orang Islam. Kalau memang Isa berpesan kepada Bani Israel yang berbahasa Ibrani, akan datang nanti Nabi kepada mereka, seharusnya menurut surat Ibrahim ayat keempat tadi, maka seorang Ahmad atau Muhammad ini berbahasa sesuai dengan kaumnya Bani Israel. Setuju? Ngapa harus begitu Anda memahaminya? Nah, gimana? Kan tadi kan ayatnya berkata, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Anda bilang Muhammad orang Arab, diutus kepada orang Arab. Sementara Nabi Isa tidak ngomong sama orang Arab. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, wahai orang-orang Israel yang berbahasa Ibrani, akan datang nanti seorang nabi kepada kalian, namanya Muhammad. Ternyata Muhammad datang bahkan bukan bahasa Ibrani. Kalau dia ngomong bahasa Ibrani, nggak ngerti. Makanya saya bilang, sebenarnya yang namanya Ahmad atau Muhammad ini, aslinya dia tidak berbahasa Arab. Menurut Al-Quran, dia itu adalah seorang yang berbahasa Ibrani. Atau dia itu satu kaum, satu kelompok dengan Bani Israel. Karena kepada dialah, dia diutus kepada Bani Israel itu. Coba, Nabi Isa berkata kepada orang Jawa, atau orang Batak, apa kepada orang Israel? Dalam ayat itu kepada orang Bani Israel. Iya, dan akan datang kepada mereka seorang nabi. Setuju? Menseret. Pemahaman yang menurut saya terlalu kaku untuk itu. Kok terlalu kaku? Kenapa tidak? Kok Anda ini tidak nangkap sih? Nah. Sebentar, Anda nangkap atau pura-pura tidak nangkap? Bukan pura-pura, saya memahami apa yang saya yakini. Oke, pelan-pelan ya. Oke, kita rekonstruksi pelan-pelan. Biar ngerti dia. Dengarkan. Nabi Isa berkata kepada orang Israel. Ya. Bukan berkata kepada orang Arab. Setuju? Ya, karena waktu itu Isa memang diutus untuk orang Bani Israel. Gimana dia akan berbicara? Saya tegaskan lagi. Apakah dia berbicara kepada orang-orang Arab? Ya tidak waktu itu. Oke, kepada Bani Israel. Apa kata Nabi Isa? Ia membermasikan nanti akan datang seorang nabi. Oke, nabi itu akan datang kepada siapa? Nah, menurut Nabi Isa kepada mereka. Oke, kepada Bani Israel. Oke, baik, kepada Bani Israel. Nah, menurut surat Ibrahim ayat yang keempat tadi, tidak ada seorang rasul atau seorang nabi yang diutus kepada suatu kaum kecuali kaum tersebut sama bahasanya dengan nabi itu. Setuju? Ya, pemahaman untuk itu di awalnya. Iya, di awalnya. Ini bagaimana? Ini tahu nggak? Anda sama begini. Saya datang ke Jakarta. Wahai penduduk Jakarta, sesungguhnya akan datang kepada kalian nanti seorang gubernur yang akan memimpin kalian, yang akan menunjukkan jalan yang benar. Oke? Tetapi ternyata gubernurnya itu datangnya malah ke Uruguay. Dia datangnya malah ke Uruguay, bukan ke Jakarta. Artinya enggak pas tamsilan itu. Tamsilan enggak pas gimana sih? Gitu. Masa adegan ngebunuh? Ini nabi loh. Pusing kayak kalau nabi. Ya, kalau gubernur itu Anda kena pelanggaran ini. Politik, sebentar, Anda kena pelanggaran kenapa? Sebentar, Anda kena pelanggaran kenapa? Oh ya. Coba saya turunkan dulu ya. Aduh, Anda kena pelanggaran ini. Coba nanti naik lagi.
Nggak tahu, karena Anda ngeyel katanya nih. Lah, Kok Anda yang nggak bisa Anda menjelaskan. ngeyel? Iya, ada pelanggaran kok. Oke, saya turunkan dulu, nanti naik lagi.